المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabar taat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kawa kumpulan kita di dalam musalla nang hanyar ulah ini. Bukti hanyar ulah berulang dalam rangka kita sama-sama mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapat nadrah daripada Rasulullah, dan pula kita bertabarruk mengambil berkat dengan mengenang akan haul seorang imam, seorang wali besar, syekhun syayikh di zamannya, guru daripada para guru-guru pada zamannya, yaitu al-arif billah al-alim al-allamah Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan berkat kita mengganam sidin mengandam lawan kita dunia sampai akhirat. Hadirin sekalian rahimakumullah. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di dalamnya terdapat cerita-cerita atau kisah-kisah yang kemudian bisa menjadi pelajaran kesan kita sahabat. Ketika Nabi sudah diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, terus Nabi naik ke langit yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belaju aja kita sampai Nabi kita masuk ke Sidratil Muntaha. Nabi pun melihat sorga, melihat neraka, masuk ke Mustawa, dapat perintah salat 50 waktu, kemudian ditawar-tawar akhirnya jadi 5. Lalu kemudian Nabi pulih dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lakas jalan lihat. Kalau berkisah begitu nyaman. Enggak kisah akan mati karena bisa kisahnya tuh nggak ada berkisah tapi pun namanya jalan 5 kak. Nah tatkala Nabi hendak pulih itu, falamma nazala ila sama'id dunya nadhara ila asfala minhu fa idza huwa birahajin wa dukhanin wa aswatin. Maka manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke langit dunia, parah dan langit yang paling parah lawan dunia, nadhara ila asfal, Nabi memandang kepada asfal. Asfal itu artinya di bawah, lain asfal nang di bawah lain. Nabi maitihi nang di bawah sidin, faida tiba-tiba huwa birahajin wa dukhanin wa aswat. Tiba-tiba ada gumpalan asap dan terdengar suara-suara gemuruh yang membisikkan. Waktu Nabi hendak turun mendekati benar dah lawan bumi, ada suara-suara nang kada nyaman di dalam. Ada suara bising, ada suara nang kada bari nyaman didengar, bahkan terdapat gumpalan-gumpalan asap.
Itu menyambut waktu Nabi hendak turun ke bumi. Faqal, maka Nabi pun berucap, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Qal, kata Jibril, "Hadhihi syayatinu yahumuna ala uyuni bani Adam. La yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ard, walaula dzalika lara'awul ajaib." Masya Allah. Jibril menjelaskan kepada Nabi. Ujar malaikat Jibril, gumpalan-gumpalan asap itu tadi, suara-suara bising gemuruh itu tadi, itu adalah suara-suaranya syaitan. Gumpalan-gumpalan asap itu adalah jelmaan atau syaitan namanya marjani itu. Di situ Jibril menjelaskan tentara-tentara syaitan yang tugasnya apa? Bersiap siaga mengawal dan menghalang pandangan mata-mata anak manusia. Supaya apa dihalanginya mata-mata manusia? Agar mereka kada kawa berpikir untuk menembus alam atas langit dan bumi yang diciptakan Allah. Sehingga diucapkan Jibril, "Walaula dzalik lara'awul ajaib." Jikalau kadada bubuhan syaitan itu nampacang menutup mata manusia, niscaya manusia ini akan melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang ada di atas langit. Ini dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa belajar, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tatkala kita hidup di dunia ini, kita ada misi musuh. Musuh yang sudah resmi artinya pasti jadi musuh kita. Awal-awalnya terjadi mulai pada zaman datu kita bertaat Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan, "Ya malaikat isjudu li Adam," malaikat, hormatlah kalian bertaat lawan Nabi Adam. Fasajadu, mereka menghormat semuanya, illa iblis, kecuali iblis nang mau bangkang, kada mau tunduk, aba wastakbar. Si iblis ini enggan dan ia merasa hebat daripada Nabi Adam, sampai iblis itu mengatakan kepada Allah, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Pian ya Allah yang menjadikan ulun daripada api, sedangkan Adam yang jadikan daripada tanah. Jelas harap ulun daripada inya. Bapak juga ulun hormat lawan inya. Harap dia aku inya pada Adam. Apa aku hormat lawan Adam? Mana lahirkan duluku ada di sini pulang. Aku lah disuruh hormat. Mana aku nih jadi gurunya para malaikat lah. Awal-awal sebelumnya katulahan tuh yang jadi guru, jadi penasehat ratusan tahun bahkan ribuan tahun kepada para malaikat. Malaikat Jibril anak muridnya iblis bahari lagi belum ngarannya iblis aja zil ngarannya. Jibril saja bawahannya dan awalnya pas inya merasa hebat, merasa sombong, di situ inya dihantam oleh Allah Ta'ala. Jadilah namanya iblis, artinya jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas inya kada mau hormat lawan Nabi Adam, di situ Allah mengatakan, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluar ikam dari surga nih. Fa innaka rajim, ikam tu terkutuk. Keluarnya. Tapi sebutin permintaan iblis nanti kabulkan Allah. Ya Allah, walaupun ulun keluar daripada surga, ulun seumuran diam dalam neraka, cuma ulun sebutin minta, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat agar ulun bisa menggoda umat manusia atau anak cucu Nabi Adam sekira-kira aku ada bakawan di dalam neraka. Apa jawaban Allah Ta'ala? Silahkan. Ini resmi, ini musuh yang resmi, legal. Ini sudah legalitasnya luar biasa nih. Langsung Allah Ta'ala menyatakan ini musuh manusia, ini musuh manusia. Maka mau kada mau kita hidup di dunia ini pasti berhadapan dengan yang namanya iblis dan prajurit-prajurit iblis yang disebut dengan syaitan. Nah, sampai di sini kita wajib menyadari bahwa kita di dunia setiap hari perang dengan iblis. Iblisnya memang kadang memerangi kita, syaitan yang memerangi kita. Dalam kitab Maratib Al-Ubudiyah, Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani itu menyebutkan ada 9
anak-anak iblis yang disebut syaitan. Di antaranya ada syaitan spesialis ma'aur orang beribadah, seperti menimbulkan waswis dalam sembahyang, menimbulkan waswis dalam taharah. Ada syaitan spesial namanya walhan, waw lam ha alif nun, walhan. Si walhan ini gawiannya apa? Mawaswasi orang. Orang besok kami diwaswasinya, belum nangis, besok lagi. Bapak para 4 jam nggak naik, besok kami wah. Itu dah waswis itu datangnya dari syaitan. Besok behera kayak itu juga. Orang kami itu kan disuruh kalau ini lah kami lah. Sebuting batis jagatakan, sebuting batis duduk ngambil kulit. Kayak itu kami bongkakan awak sedikit. Supaya kantong kami itu tertekan, akhirnya ia mengeluarkan banyu. Cuk. Kita habis banyu kami, kita ada istibro, kita bersihi, kita urut kemaluan. 1, 2, 3. Dipas berarti contohnya ya. Diurut udah sampai 3 kali sudah. Habis itu kita berdihim bisa juga lah. Artinya nang mahajan mengeluarkan banyunya supaya tiis. Jadi jar ulama kita nih boleh juga nah posisi kita nih digoyang-goyang. Nah. Rasa-rasa kurang bersih pindah batis boleh. Nah, goyang-goyang. Kalau sudah melakukan demikian, basuh ya, yakin bersih. Asa ada aja keluar lain, waswis daripada syaitan. Kalau sudah kita melakukan macam-macam ikhtiar itu, ujar ulama kita itu sudah diyakini aja bersih dah. Yakini aja, bila asa ada aja keluar, was-was itu walhan nomor lahan. Hati ya. Bodoh itu juga. Aku najimus baju wudu. Sampai lawaitul wudu. Uyuh enggak baju apa? Nawaitul aku besar sepanggal awak. Ayo gawian walhan ya. Mandi wajib gitu juga. Sebelum sembahyang subuh sudah bangun, jam berapa naik? Tuntung orang bawirit belum naik. Sebelum sembahyang subuh sudah ke kamar mandi. Jam 6, 2 menit lagi habis waktu subuh. Hanya kawan naik. Ayo orang waswis biar dimulai syaitan. Tak sadang kalau sembahyang usolli itu berpuluh-puluh kali kena tangkap. Usolli fardhu subuhi rakaatain. Allah astagfirullah. Allah astagfirullah. Ulun pernah tetamu orang sembahyang isya 4 rakaat. Inya datang mulai orang komat sudah datang. Apabila inya kawan angkat takbir pas imam tahiyat akhir. Bayangkan ya, sembahyang tak tahu ulun semua aja orang tiga. Bujuran takut sangkal tiga. Kenapa ma'aur benar? Kenapa kelakuannya? Ya Allah, sampai tahiyat akhirnya kau mangkat takbir. La ilaha illallah jahatin. Kayak ini orang waswis. Cucuk aja tuh dibadahkan al-waswasatu minasyaiton au khabalin fil akal. Was-was itu datangnya daripada syaitan, ang pangaran walhan tadi, atau amun syaitan kada ma'aur berarti khabal fil akal. Ada paket lambaran di otak. Paham lah paket lambaran? Ada error. Ibarat HP itu hang, blank, HP-nya hang. Itu tuh orang waswis tuh setengah gigilaan. Jadi bila kita melihat orang waswis, paham gak? Orang gila. Naudzubillah min dzalik. Kayak apa guru cerita tambahnya waswis? Cuma sebutin dikarasi. Itu cerita tambahnya. Baca doa apa-apa pian kada mempan, pian masih kada mengarasi. Alhamdulillah sudah guru we. Alhamdulillah bina sudah yasin bahkan tetap waswis. Itu waswis tuh gawian perbuatan nayanya. Bila hendak lakas sampai dikarasi.
Allah Akbar jangan kada sah karasi di dalam itu je bila pian kada wani makarasi seumuran waswis dia Allah Akbar kada sah sah karasi kita cara mampih waswis biar behimbat minta banyak bantuan guru bari bahasa tetap kada mau ampih mun pian kada makarasi jalan paling utama mampih akan waswis ikarasi biar jarnya kada sah sudah karasi aja karena mahir depian kayak itu karas sampai sorangan aja coba aja biar nama waswis coba tes karasi biar hati itu bataguran kada sah aja toh harus sakaan kayak itu kan ambil sorangannya itu cara paling ampuh dia mau bacaan tuh banyak aja cuman ulun lihat nang terbukti di lapangan nang bawa bacaan banyak tetap waswis sidin nang waswis tuh kan ada kurang bacaan dia macam-macam dibaca sidin macam-macam amalan itu dan ini dibaca tetap waswis jadi ulun simpulkan sebutin caranya yang paling utama hati mangarasi itu aja kada sah udah sah itu aja sudah cara mampinya. Nah ini gawian walhan jadi walhan ini menimbulkan was-was di dalam kita beribadah. Ada syaitan spesialis maulah rumah tangga orang hancur. Ada nasa kira-kira laki tak ucap kata talak kepada bini. Talak itu kan disebut Nabi abghadul halali indallah at-talaq. Nang paling dibenci oleh Allah daripada nang halal perceraian. Kayak apa caranya syaitan ini maulah laki supaya tak ucap kata-kata talak. Syaitan yang ditugaskan ma'aur rumah tangga orang tadi namanya dasin dal alif sin lim dasin makanya betapa ngaran tuh hati-hati kan lah nonton guru jebek ngaran Muhammad Walhan Muhammadnya bagus Walhannya karena syaitan ya orang kalakuan sabangga tuh bahkan baik makanya jadi maling makanya betakun maulah ngaran tuh sama dasim tapi jangan tinggal ngarani anak dasim itu ngaran syaitan. Dasim gawiannya ma'aur rumah tangga orang supaya terjadi perceraian supaya laki itu tak ucap kata-kata talak nyala lakian ini tak pisit dalam bepandir manalak bini itu tak pisit babi dalam bibinian. Nah makanya Allah Ta'ala memberikan hak talak itu mutlak ke semua laki. Kada dalam boleh manalak tu bibini dah. Amun bibinian diandaki Allah Ta'ala hak talak ada laki itu masa hari kali talaknya. Karena bibinian ni bila sekali bermainnya apa marif. Itu bibinian nih. Bibinian ni kan diulah Tuhan akalnya sedikit. Sedangkan lalakian tak banyak oleh karena lalakian itu tak banyak visi akal lalu inya kalau ma'arif hendak manalak bini itu ditawari bini ya tadi juga mau capek talak tak kok inya bini sudah mau kayak ini aja hidup kita nih apa gunanya bercerai aja kita karena inya laki kan ada jatuh yang bini mau isyarat karena inya karena hak talak itu ada di muntungnya coba aja kali bibinian hak talak jangan mengelahi abahnya biar ku talak 100 ribu dalam kamu sudah pasti kayak itu makanya Allah Ta'ala paham benar nang kawan diandaki hak talak itu cuma lelaki ada lebih bini yang menalak laki ada India tuh bini yang menalak oh itu India tuh aneh juga ini lain agamanya ada kita nih agama Islam yang diandaki hak talak cuma lelakian. Nah si dasir ini ma'aur kayak apa caranya rumah tangga orang ini supaya si laki tak ucap kata-kata talak bila berhasil ini maulah orang sarap baambik si dasir tadi banyak lagi syaitan-syaitan yang ditugaskan ada namanya zallanbur itu gawin dari pasar ma'aur orang berjualan ma'aur orang bertukar kayak apa caranya nang berjualan ini supaya berdusta nang palsu padahal asli nang KW padahal asli nah nang apa ngarannya bepandir tuh pina membawa lagu dusta aja sumpah palsu gawian nang bertukar itu juga diulah-ulahnya supaya nang sekira-kira sambil bertukar tuh menyuntan orang
Ulun suah melihat bibinian betul di pasar. Binian pulang katanya. Di pasar sayur subuh, ulun duduk di sepeda motor kayak tok BT. Oh, nininya aja. Berapa aja harga tarap saya sepiring? Tahu lo tarap lah. Tarap. Apa bahasa Indonesianya tarap lo? Tarap, buah tarap. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Tarap juara ya. Strawberry hijau. Tarap ya tarap juga. Jadi apa-apa. Tarap. Ulun semua lagi mencek kamus buah tarap itu apa bahasa Indonesianya? Takut di Google kenalah. Di foto-fotokan buahnya, takut di Google apakah bahasa Indonesianya ini? Takut kena saya Google bisa jawabannya. Itu makhluk paling alim zaman sekarang. Al-alimul allamah Syekh Google. Alim itu apa ditakuni jawabnya terus. Ada terus jawabannya. Takut hukum gini keluar hukumnya. Takut ini keluar jawabannya. Alim benar, alim benar tuan guru. Google cuma sanatnya mengkotek pagar. Sabalik pagar sanatnya gitu nah, kecuali yang memang bujur-bujur direstui gitu. Ada bibirian bukan tarap tadi, sapi piringan halus kepian ulun hitungi 5 atau 6 hiris, dijual 5.000 karena musim larang, dijual 5.000. Oh nininya aja, anuakanlah 2 piring ya. Oh iya ya nininya, anu acaranya ada gila. Pas si nini tadi bekoleng ke belakang, menyubadahakan tarap nang di piring lain kata ke piring inya. Sebuting ngambilnya, cop buat tawarannya aja. Bapak dah kada lawan ini, bapak dia gambar sorangan tawarannya. Langsung mana ke piring sorak nini tadi langsung emang buat. Nah jual yang lain 10.000 tukar ya. Nah jago maling ini. Biar sehiris tarap mun kada bepandah ya. Maling kada? Maling. Berturang sampai piringan tuh sudah berjata. Nah ini 5.000, ini 5.000, ini 5.000. Ambilnya di piring lain, buatnya ke piring sorak. Maling kada? Maling. Jangannya bepandah jurang hi'i berarti kada maling. Tapi ini kada bepandah berarti maling. Anu tuh gawin zelembur tuh. Nama awal di pasar. Kan jangan kayak itu bibirnya nih. Sahiris gitu nah. Siapa nanta makan? Laki kan nanta makan, saurang kah, apalagi anak tamakan bahaya beda. Ngaranya ampun orang tuh jangan diambil. Kayak itu rumusnya sudah. Rumah Irama sudah melajari. Ya Allah, ampun orang jangan diambil, jangan ditabang. Jangan ditabang itu bisa ampun orang. Ada pelakunya jangan ditabang. Jangan ditabang itu bisa ampun orang. Kayak apa lagi? Dasar ada lagunya kayak itulah. Dasar ada nadanya, nada kata-katanya kayak itu tuh ada berapa? Cuman nadanya nada gitu. Itu lagu anu untuk 1001 macam misalnya mbak lagunya. Ya. 1001 macam itu bidang pekerjaan. Dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang mencari makan. Dari menjual koran sampai menjual kehormatan. 1001 macam. Habis makan cut. Allah Akbar. Jadi zallanbur gawiannya maha aul orang di pasar. Banyak lagi ngarang-ngarang syaitan dulun kada hafal. Karena kada ada berencana juga nyampai yang kami itu. Sebujur, ulun datang ke sini tadi hanya melihat di kitab. Asal tadapan apa tuh itu sampai yang ada. Bujuran tuh ada di mutolaah, di rumah di mobil kada sat mutolaah, di kamar kada sat mutolaah. Di kamar kada sat mutolaah hendak menggebiai bini aja di kamar. Pesawat sama mutolaahan di mobil ada mau mutolaah juga.
kada nyaman lah di jalan dong telah atau ada nyaman nak beli lihat oke inilah kota baru kayak itu kan kota baru gunungnya bermega Allah sehari rancak kayak kota baru nih berjalan rekreasi kami berziarahan di Siring tuh kami ini kan kami Siring kan bujur teman saya kayak aku di Brewster Juran kayak apa? Siring tuh biasa. Kami naik kereta kencana, kami rajin ngeliling-ngeliling di Siring tuh. Hendak naik nang skuter tuh dia kehalusan, bija kehalusan. Jadi naik kereta kencana, kami ngeliling-ngeliling bayar kan. Hari itu orang 10.000 kan, 5.000 kasih kau semalam. Berapa? 5.000. Nah, orang 10.000 kami malam 10.000. Orang ini udah selfie di kereta kencana tuh. Jalanan kami malam-malam tuh di jalanan ini ada apa namanya kadambaran situ kami berjalan aja guringan di sarang tiong guringan di sarang tiong gitu harap juga orang kota baru nih bisa sarang tiong tapi harap orang kandangan bisa sarang halang kandangan ada sarang halang hidup di sarang halang tuh luar biasa ya tapi bini ulun harap juga kurang kandang halang diem di kandang halang hidup aja ya pak harapnya bini ulun ini bini ulun gua yang bujuran ulun yang baca berkira atau bini ulun bini yang pertama bini ulun tuh selalu ulun gayai terus di mana-mana kalau ulun gayai dia supaya ini relax kayak itu kan ada terlalu terbawa hanyut suasana dunia kayak itu ulun gayai kayak itu ini dasar bini pertama kayak apa? Bini pertama dan satu-satunya ada dewa sempat terus orang gaya ini ya pak jarang-jarang lo penceramah kayak bini yang tak ngomong bagus loh memuji bini seorang kita ngomong bagus nggak senang kada bagus tuh muji bini orang kita ngomong dah kembali ke pembahasan mau pediwannya. Jadi gawian syaitan tugasnya menghalangi umat manusia agar semakin jauh daripada Allah. Nah sama Nabi tadi, waktu Nabi Isra Mi'raj bulik itu sejujurnya mulai tulak syaitan itu sudah mulai ma'aur kayak jin ifrit ma'aur Nabi kita. Ini buliknya Nabi ketemu syaitan. Tujuan syaitan itu turunan kamu ke bumi supaya mereka itu bisa menutupi mata anak-anak Adam. Anak-anak manusia matanya ditutupi supaya kada kawa melihat kebesaran Allah. Jakanya setan ini kadada di Jibril tadi lah. Jakanya setan ini kadada pasti manusia tuh nyaman melihat tembus di langit-langit tuh. Makanya kita ini tembus di langit orangnya kejadian. Dulu waktu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Segaf Sahib Gresik Jawa Timur, Habib Abu Bakar Gresik beliau dibawakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Faqih, anak beliau yang namanya Profesor Dr. Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Itu lagi halus. Ketika dibawa ke hadapan Habib Abu Bakar, ternyata Habib Abdullah bin Faqih lagi halus sudah dibukakan hijab oleh Allah. Waktu Sidin menjamuk ke atas langit, tembus sampai ke langit yang ketujuh, karena ada hijab. Kenapa Sidin bisa kayak itu? Karena beliau terpelihara daripada godaan syaitan. Abahnya orang saleh, paguruannya pun orang saleh, orang wali, sehingga berkat paguruannya ini nang mengantarakan Sidin, sehingga bisa matanya nang dohir ini bisa menembus sampai ke 7 lapis langit.
Sedangkan kita seumur hidup kada pernah melihat langit balah. Kada pernah. Ada juga, aku baru aja malam tadi tak mimpi langit balah aja. Ada juga sama nyemburin kawan tak kamu hasora. Kayak itu tuh, mimpi apa lah. Soalnya banyak bangun guring besar balah juga. Balah anak itu. Untung ada hujan langitnya biasa, hujan jangan lagi ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kita kadang kala melihat keelokan Allah? Kita kadang kala melihat keajaiban-keajaiban yang ada di alam ini karena mata kita dihijab oleh syaitan. Qul hal yastawi a'ma wal basir. Kada sama orang nang buta lawan nang melihat. Kada sama. Kenapa kita buta? Kalau melihat kebesaran Allah, karena mata kita dihijab oleh syaitan. Bahkan kita kadang-kadang mikirakannya kan lawan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan apa yang diulah oleh Allah Ta'ala, jangan ikam memikirkan Allahnya. Nang dipandang tuh ulahan Tuhan. Bila sudah mengikuti ulahan Tuhan, pasti tak pandang nang maulah itu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Aku kadang melihat sesuatu, melainkan aku melihat Allah. Itu yang kita pikirkan. Tapi mikirkan itu kita tidak sampai. Mikirkan itu kita kada kawan. Bahkan sampai-sampai saking kita kada kawan berpikirnya, kita nih rela meninggalkan perintah Allah. Kita nih banyak nang lalai dengan perintah Allah karena kada kawan berpikir. Mestinya kita berpikir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama kita datang ke alam ini untuk menyembah lawan Allah. Tapi kenapa menyembah ini dihilangkan dari daftar pekerjaan kita? Mestinya ini pekerjaan pokok kita, menyembah lawan Allah. Tapi pada kenyataannya kita sembahyang perai, puasa Ramadan balang kambingan, berzakat kada mau, naik haji udahnya kada pun, takutan naik pesawat lah alasan apa-apakah. Itu nah, berbuat baik dengan orang kada mau. Kenapa kita demikian? Pikiran kita nina ada yang menutup, ada yang menutupi, sehingga kita jadi orang sombong. Di dunia ini kada mau menggawi perintah Tuhan. Tuhan menyuruh sembahyang, kita kada mau sembahyang. Tuhan menyuruh puasa, kita kada mau puasa, sombong. Seakan-akan kita yang hebat daripada Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Jadi demikian, mata kita dibuta. Buta dibutakan oleh syaitan. Yang buta bermerah. Yang buta mata hatinya, yang tuli bolot namanya. yang tuli kesombongannya, sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tidak mendengar peringatan dari Tuhan. Lagunya apa? Nyata tak harus lagunya. Apa merah mata lagunya banyak pak yang mengingatkan kita untuk dakwah, untuk mengingat kepada kebaikan kayak itu nah. Mata kita ini tidak ada melihat lagi. Kenapa? Nih mata hati kita buta. Siapa yang membutakan ini? Syaitan maupun gak bisa. Sehingga kita kadang melihat kebesaran Allah. Kita kadang melihat lagi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kita kadang sadar lagi Allah Ta'ala Maha Hebat. Kita kadang sadar lagi karena dibutakan oleh syaitan. Makanya Jan Jibril tadi, andaikan syaitan ni kadada, pasti manusia melihat berataan lawan keajaiban yang diulah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, iblis atau syaitan ada terus. Semakin tinggi kadar keimanan kita, makin ganal godaan yang dilakukan oleh syaitan. Ibarat iman kita sekelas camat, maka nang turun nang menggoda camatnya syaitan. Ibarat iman kita sekelas bupati, maka bupatinya syaitan nang turun. Ibarat iman kita sekelas gubernur syaitan nang turun. Ibarat iman kita sekelas presiden, presidennya syaitan nang turun. Presidennya sama sekali. Makanya ada syaitan itu namanya syaitan abiyat, syaitan putih. Ini spesial ma'aur orang saleh, orang wali, orang alim. Nah, kada alim parai, ini nyakul ma'aur, bukan tandingan kambing. Ini biar anak buah kami nang kuncut-kuncutnya ke ma'aur kalah adanya. Tapi nang orang-orang soleh itu nang syaitan abiyat nang turun dia. Syaitannya aja syaitan putih ngarannya, syaitan abiyat kan gitu. Ini nang turun menggoda. Berapa banyak orang wali digodanya. Syekh Abdul Qadir Jailani melihat cahaya hari malam. Cahaya terang,
lalu berucap, hei Abdul Qadir, ikam hambaku, mulai hari ini kuhalalkan bagi ikam zina, mencuri, dan semua yang diharamkan untuk umat Islam, aku halalkan untuk kamu. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani? Ikhla ya la'in, jauh ikam wahai orang yang terkutuk. Mbah Sidin mau ucapi, hangit, bau hangit langsung hilang cahaya tadi, tak tinggal asap, tak tinggal kukus. Karena Sidin berilmu, sehingga kadang kawan digoda oleh syaitan. Ada kita ini kan baca hanyut, rancak hanyut digoda oleh syaitan. Cuma kan apa-apa lah, artinya itu tadi namun kita tak gugur dalam kesalahan lantaran digoda oleh syaitan, segeralah kembali kepada Allah, pasti diterima. Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa beliau mengatakan, jangan engkau bosan bertaubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Jangan bosan bertobat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Ada waktunya kita bermaksiat itu bosan. Mahir menyabu tiap hari. Anda kira orang sabu 2 kilo di hadapan dia kan hendak lagi nya. Ini jurang gratis nah bisa dikampungnya 5 dah. Dan dia boleh. Aku dah hendak lagi. Nya dasar kan hendak kayak itu kan. Nya dasar kan hendak. Mira Santika. Kalau pulang lagi. Apapun namamu, tak akan ku teguk lagi, tak akan ku minum lagi walau setetes, ya setetes. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, macam-macam gara-gara nang Mira Santika tadi. Mira Santika, no way. Itu loh kalau lagunya tuh. Ada waktunya lingonya kan hendak lagi. Ada ke orang berhadapannya kan hendak. Orang ini berzina tiap hari. Ada ke orang bibiniannya, nah campur-campuran bibiniannya sama Arab, sama Lebanon, sama Spanyol, macam-macam. Ada ke orang di hadapan, aku dah hendak dia. Lingo dah. Nah, kayaknya ada waktunya lingo ya. Bosan, ada waktunya bosan. Makanya Syekh Habib Mundir, jangan bosan bertaubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Ya bila sudah bosan kita maksiat, taubatannya taubatan nasuha jadinya. Ya kan hendak lagi memiliki taubatan nasuha jadinya. Banyak yang kita menemui orang nak kayak itu. Bahari menjinet, wah ini di anda kisah 10 KP udah mau lagi. Lingo dia menjinet, tohok dia aku lakukan kayak itu. Hendak lagi aku ini hendak ke majelis saja. Nah, mabuk majelis pulangnya. Alhamdulillah kayak itu, nah, banyak manusia nah kayak itu. Alhasil bahwa kehidupan kita ini pasti di apa namanya bahwa lawan syaitan itu sudah pasti. Maka dari itu sedikit banyaknya kita sebagai manusia, karena musuh kita pasti ada yang bernama syaitan itu, maka kita wajib membuat perisai, wajib membuat dinding kesendiri kita seorang utamanya. Apa diantaranya? Ayo amalkan doa Imam Muhammad bin Wasi'. Doa Imam Muhammad bin Wasi'. Imam Muhammad bin Wasi' dapat ilham dari Allah. Beliau diajarkan doa yang ditakuti oleh syaitan. Doanya, Allahumma innaka sallabta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala awratina yarana huwa wa qabiluhu min haythu la narahu. Allahumma fa'ajishu minna kama ajastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannatahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa paling ditakutani oleh syaitan. Nah silahkan biar baca doa itu. Udah hafal doa itu. Nanti pasti dah hafal. Nah bang Tuhan ini banyak pikiran bang. Makanya belajar itu nyaman lagi ta'allum fis sighar kanaqshi 'alal hajar. Belajar di waktu halus bagaikan melukis di atas batu. Wa ta'allum bil kibar kanaqshi 'alal ma. Belajar di waktu tua bagaikan melukis di atas batu. Lukis hilang. Itu bang melukis di atas banyu. Baik dia pulang mau belajar daripada ngomong lalu. Untung juga mau belajar batuhaan, cuma hafalan kada lagi karena banyak pikiran. Kita nih memori hampir penuh, RAM-nya cuma 4 gigabyte. Atau nah anak hibah itu nih ada arisan di dalamnya.
ada kreditan, ada wifi, PDAM, listrik, macam-macam nih error jadinya. Otaknya sehingga kada tapi hafalan lagi gitu. Tapi kalau lagi masalah belum ada. Masalah belum ada, mikirkan babi ini gak ada, mikirkan balaki gak ada, mikirkan makan gak ada. Semuanya kita lagi sekolah itu nyaman. Makanya di situ kita waktu gak hafal. Di situ memang susah waktu untuk ilmu, tapi kesusahan itu akan membawa kebahagiaan. Kita wajib menahani susah waktu untuk ilmu. Malam jatuh dullat ta'allumi sa'atan 'aisha fi dullin abadan. Siapa nang kada tahan rahatan untuk ilmu tu uyuh, maka inya kainanya jadi hina salawasan. Nah, baik kita nahani setomat uyuh, tapi kena mulia kemudian. Nah, itu. Jadi doa itu diamalkan. Itu bukan imdad Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul termasuk ulama yang memikirkan kemaslahatan umat. Dipikirkan oleh beliau sehingga sebelum beliau meninggal dunia, beliau banyak menyusun kitab-kitab. Di antaranya disusun oleh Abah Guru imdad. Imdad isinya amalan-amalan, wirid-wirid, doa-doa. Nah, termasuk doa Imam Muhammad bin Wasi' tadi ada di dalam kitab imdad itu. Coba biar cari ya, ulun halamannya ada ingat. Cari seorang. Mulai halaman 1 sampai pambihan ada tak? Cari, jujur kayak apa? Cari itu kada betah luput lagi. Mulai halaman 1 sampai halaman pambihan. Cuma para saulun itu tangahan pangandarannya di tengah-tengah gitu, entah ke kiri sedikit atau ke kanan atau alam. Pokoknya di tengahan, biar jangan mulai pemulang tuh yasin kasanya tuh. Kalau paham biasanya di tengahan atau langsung lihat di daftar isinya. Jadi tulisan doa Muhammad bin Wasi'. Itu doa yang paling ditakuti oleh syaitan. Maka doa tersebut kalau diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka jalan syaitan ingin menggoda kita itu tidak ada. Nah, makanya patut kita amalkan doa tersebut. Jadi pada waktu malam Isra Mi'raj, Nabi melihat ada gumpalan-gumpalan awan, kemudian suara-suara bising. Ketika Nabi mendekati dunia, itu ternyata suaranya syaitan. Yang ini tugasnya mengkaburkan penglihatan umat Nabi Muhammad agar kada kawa memikirkan Allah dan ciptaan Allah. Nah, sampai Nabi kita boleh ke Palestina, terus dibawa pakai buruk sampailah ke Mekah sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Nabi awal berangkat Barabah diambil oleh malaikat, datang Nabi daripada Isra Mi'raj, belum dingin bekas belakang Nabi, Nabinya sudah datang. Mestinya waktu normal perjalanan Isra Mi'raj itu ditempuh puluhan ribu tahun pulang pergi atau pulang balik. Tapi cuma ditempuh oleh Nabi lailan, sedikit malam, dengan makna qadru lahdatin, sakijit mata sudah sampai. Itulah linuriyahu min ayatina, kami kata Allah ingin menampakkan tanda kebesaran kami. Nah, karena Nabinya sudah bulik, ulun pun hendak menggunakan bulik juga. Ini sinilah. Nah, ulun sampaikan jam 4 sudah. Allah minta halal dunia akhirat mungkin bertahan. Mudahan hadir semuanya banyak umur, sehat walafiat. Kabul segala hajat, selamat bertahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagi pian yang hendak memiliki koleksi foto pribadi ulun, itu ada orang berjualan di muka sana. Fotonya aja Pak, yang dijual orangnya ada. Kalau anu asana kegenengan lawan ulun kayak itu nanti tempel di rumah kan orang. Nah, kabila sidin datang ke Kota Baru pulang kan kayak itu. Jadi tempel di taweng kayak itu nah. Supaya nang rancak ke Kota Baru ada Bang. Caranya kayak itu. Ulun boleh nyamber. Ulun yang nyamber Pak. Iya. Mau hendak. Jadi nyamber nih. Kamu hendak rancak ke Kota Baru, cari kan Pahumaan di Kota Baru deh kan. Pahumaan. Nah, ini Pahumaan. Ini Pahumaan juga. Ini sinilah teman-teman sampaikan kita berdoa minta halal dan keberkahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam ini masih ada satu kali lagi ceramah ulun bertempat di Masjid Agung Husnul Khatimah. Nah, diundangi saudara. Kalau bibi ini anak cucu kowe berada hadir di sana di Masjid Husnul Khatimah. Esok ulun boleh dah. Esok boleh subuh boleh anu manggilir
bini di lain pulang. Karena di sini kan kita esok matahari bisa membuat pulang acara kan, karena malamnya di Balai Hari terus ke daerah Banjar, Unipa, untuk Bubuyuk, bulik lagi ke Amuntai, Anyar bulik ke kampung halaman. Jadi sampai hari ini ulun sudah kada bulik 25 hari. Kada ada jejak rumah. Jujur loh, ada jejak rumah, tapi ya untung aja bang, ini aku mau pakai gitu. Jangannya 25 hari bini gak ada apa-apa ya. Ada apa? Bini gak ada umpat. Tiga-tipnya pikiran. Santai aja. Bini umpatnya kan ada jangan mau urute gitu kan. Mau bini gak ada umpat, paksa lu orang mau urute kan. Tukang urut maksudnya. Nah pikiran bagian. Yang sinilah antara Allah minta halal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru atas banyak bahan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pembelajaran ilmu kita, menambah ilmu kita, serta pengetahuan kita tentang Isra wa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menambah kita kepada sahabat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu